Dan di buku itu juga gue tulis story gue, mulai dari gue kerja pertama kali, apa yang pengen gue capai, dan gue harus beli atau nabung apa, itu gue tulis semua sih tiap bulannya. Dan itu Kecapai sih, alhamdulillahnya, puji syukur, puji Tuhan lah kayak gitu. Kecapai, ada beberapa yang udah kecapai dan emang ada beberapa yang belum. Tapi kayak misalnya dari 2018 itu kecapai semua gitu. Dari 2018 yang udah gua tulis itu kecapai sekitar 25 keinginan gua udah kecapai. Itu hal-hal keinginan yang pengen dicapai. Ya, itu pengen gua capai, pengen gua beli. Oh, berupa barang berarti. Bukan cuma barang sih, misalnya kayak gua lulus semester ini misalkan dengan IPK berapa, itu gua tulis juga. Karena buat macu semangat gua sih sebenarnya. Kalau pacar itu lo catat, gue pengen punya pacar 2018 gitu. Lo catat? Enggak sih, gue cuma pengen nikah doang 2020 sih. Nah, dengerin nih, gue aja nggak kepikiran gitu. Itu sih dan gue nggak kepikiran. Gue gitu, gue pengen nikah umur berapa? Tapi pasti gue punya keinginan. Kayak gue nih jatuh pengen nikah umur, ya nah gue pengen cerita aja sambil pengen nikah umur 28 sampai 30 gitu. Nah dia nih umur berapa? Berarti 2000 berapa? 2020, at least gue umur 25 25, lo harus nikah. harus nikah. Terus catat di buku lo. Gue catat di buku gue. Nama ceweknya ada? Nama ceweknya nggak ada. Gak ada. Ya maksudnya kayak anjir. Ya setiap orang tuh pasti punya keinginan gitu ya. Ya entah dia kayak ngerantau ke Jakarta itu karena keinginan juga kan. Bukan karena keadaan kan? Bukan sih. Keinginan gue, dan emang keadaan sih harusnya ada. Karena emang gue bukan dari orang yang berada juga. Oke. Jadi kenapa gue ngerantau di Jakarta? Karena gue ingin mengubah keadaan gue, karena biar gue bisa ngasih sesuatu yang lebih ke orang tua gue. Dan keinginan gue yang utama ya capai semua tujuan gue. Capai semua tujuan dan itu tercapai. Belum semua tercapai. Enggak dari ke tahun ke tahun, misalnya 2018 tadi kecapai gitu. Dari tahun ke tahun, puji syukur, puji Tuhan, alhamdulillah kecapai. Capai Dari tiap tahunnya. gila sih. Walaupun emang ada kendala sih, sempet yang waktu gua kuliah nggak bisa bayar, sampai akhirnya harus gua cuti dulu. Terus kan nggak bisa bayar. Iya, gua nggak bisa bayar karena duitnya gua pakai buat apa lo? nurutin ke keinginan gua. Oh gitu. Nah, iya lo beli cewek. Oh iya. Kakak gua nggak pernah kayak gitu sih kebetulan. Tapi lo yang pengen dibeli cewek ya? Iya. Nah tadi sih kayak gue tuh kayak gini ya. Gue tadi sebelum record gue cerita panjang sama anak. Bukan masalah sih, cerita semuanya gitu. Nggak semua juga sih kan? Nggak semua sih. Tapi sebagian itu yang selalu gue rekap gitu antara perantau lain gitu. Mereka tuh kayak punya jalannya sendiri untuk mencapai apa yang dia pengen gitu. Ya termasuk lo tadi gitu. Lu dengan cara lu mencatat di buku itu gitu kan. Dan yang lain nggak kayak gitu. Dia ada yang kayak jadwal waktu kayak yang episode kemarin deh, kayak teman gue dia ngecapainya by waktu gitu. Gue dalam setahun gue harus kayak gini, tapi dia nggak catat gitu. Misalnya gini deh, kayak gue deh, gue pengen kecapai di contoh nih 6 bulan ini gue harus bisa belajar ini gitu. Sepanjang waktu 6 bulan itu nggak tahu tuh waktunya kapan gitu. Lo kayak gitu juga nggak sih, kayak misalnya lo ngecatat gitu, misalnya tahun ini gue pengen di endorse Sempak misalnya gitu. Si anjing. Itu emang pernah kejadian bro, tapi nggak usah dibuka di sini juga, malu juga. Tapi itu masuk list lu nggak sih? Enggak sih, gue nggak ada ya? pernah kepikiran pengen di endorse dari IG gue nggak udah kepikiran kayak gitu sih. Dan itu tuh kayak ya tiba-tiba aja gitu. Tapi lu kayak misalnya nih, contoh misalnya lu pengen lulus deh, karena lulus udah pasti kan. Lu pengen beli lemari misalnya November tahun 2018 gitu. Lu kayak gitu nulisnya? Kalau gue nggak kayak gitu nulisnya, gue nggak batasin bulannya kapan, nggak.
yang penting gue capai dalam beberapa tahun. Misalkan gue nulis dulu dalam 1 tahun 2018 misalkan gue pengen beli sepatu Vans, gue pengen beli sepatu Nike, gue pengen beli sepatu Adidas. Ya gue tulis di situ, cuma gue nggak tahu kapan itu akan terwujud, kapan gue bisa belinya. Tapi gue akan mengusahakan dengan gue baca tiap hari. Tiap hari? Tiap sebelum gue tidur gue baca. Serius? Gak tiap hari-hari amat sih. Biasanya gue misalkan gue lagi capek ya gak sempet kebuka, ya mungkin keesokan harinya baru gue buka lagi. Itu beneran? Lu Yes. buka? Gue buka dan gue tiap apa yang udah gue capek selalu gue stabiloin. Karena gue nggak akan beli lagi kalau misalnya itu barang. Iya pasti, nggak mungkin lo kan dulu beli 2 kali. Ya Tapi ada yang sih beli 2 kali misalnya sepatu Nike, ternyata ada model sepatu Nike baru, lo tulis lagi. itu di luar sih. Oh, di luar dari list sih. Oh iya di luar tulis, oke. Kalau emang gue lagi ada ya gue beli, tapi kalau misalnya emang nggak ada ya enggak, gue tahan untuk yang lainnya. Untuk impian-impian yang lainnya gitu. Yaps. Lu sekarang ada investasi nggak sih? Gue investasi sekarang baru nyoba di tahun 2018 awal juga sih sebenarnya. Itu masuk list dulu juga. Itu masuk list juga. Emang nominalnya nggak segede apa yang dilihat orang-orang lah. Gue investasi juga nominalnya masih dikit. Dan itu gue sistemnya deposit tiap bulan. Cuy, dengerin, umur lu berapa? 23. 23. Ya memang seharusnya sih kalau milenial tuh kan sekarang kayak gitu, semakin lu harus bisa mempreparekan diri sebelum lu nanti masa tuanya sakit-sakitan gitu kan. Sebenarnya gue belum juga sih prepare, gue malu juga anjing sama dia. Dan ya lu seharusnya kayak gitu juga, lu harus jadi kayak nah, mungkin dengan cara lu pengen investasi entah itu duit mungkin, entah itu lu pengen beli tanah mungkin atau gimana gitu. Ya nggak sih? Iya bener banget. Dan target gue tahun ini sih gue pengen invest emas 20 gram. Semoga kecapai. Tahun ini Ya. kecapek lah, bulan depan ya kecapek. Buat modal nikah bro. Dengerin Buat modal nikah bro. Ya Allah, gue belum kepikiran. Gak usah dipikirin sih. Oh iya. Capek apa dipikirin. Oh capek kan? Jangan dipikirin. Oh jangan dipikirin. Tapi lakuin. Tapi lakuin. Lakuin. Usahain. Jangan dipikirin tapi lakuin. Tapi lakuin. Usahain. Oke, nah itu ntar yang bakal jadi teaser. Yang bisa lo highlight sih sebenarnya. Lakuin apa yang lo pengen. Lakuin apa yang pengen lo capai. Karena dengan lo ngelakuin ya pasti nanti bakal kewujud apa yang lo pengenin. Tapi kalau misalnya lo cuma lo pikirin doang, itu pasti besoknya udah hilang lagi pikiran itu. Tapi kan udah dicatat. Ya mungkin kan kalau gua catat, tapi kalau yang lain kan nggak tahu. Oh iya, karena keinginan manusia bisa berubah-ubah ya. Benar. Mengerti. Saya sudah mulai mempelajari itu sekarang pada akhirnya. Dulu ya, gue sih jujur ya, kalau gue lebih memikirkan sesuatu itu menguntungkan bagi gue apa enggak gitu kan. Contoh nih misalnya gue beli handphone gitu, itu menguntungkan gue apa enggak ya, karena pada saat itu awalnya gue gak pengen beli handphone gitu. Tapi karena keadaan itu rusak, gue gak beli handphone gitu. Mau gak mau gitu, Harus beli. harus beli ya, karena gue gak bisa dihubungin siapapun gitu, gue gak bisa bikin podcast ini gitu. Gue juga mau mikirin ketika gue pengen lebih, lu kayak ada decision gitu sih, misalnya ketika lu, kenapa lu alasan lu pengen beli sepatu Nike? Gue nggak ada sih, karena gue pengen aja. No reason, nggak ada alasan. Nggak ada sih, cuma gue pengen aja. Karena itu sebagian kayak misalnya gini nih, gue pengen beli itu ya karena gimana ya, gue susah juga ceritainnya nih. Ya alasan lu nggak apa-apa, jujur aja. Kalau misalnya, oh ini teman-teman gue pakai fans semua gitu. Kalau gue sih sebenarnya nggak ikut teman-teman sih. Oke. Karena gue misalnya gini nih, lu pengen beli barang, pastinya lu tahu lah pengen mereknya yang A, B, C, D, E. Oke. Dan itu misalnya harganya mahal banget.
otomatis kan lu harus nabung dulu kan. Oke, ngerti. Nah gue untuk capek gue misalnya beli barang itu ya gue harus nabung dulu. Nggak harus yang misalnya hari ini gue pengen, hari ini juga Misalnya gue hari beli. ini lu gajian lu langsung beli gitu. Enggak, gue nggak kayak gitu. Kenapa sih? Lu bener gini, banyak penelitian di luar sana ya, nah milenial tuh lebih konsumtif daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Karena yang generasi sebelumnya itu lebih memilih untuk menyimpan uang daripada mengeluarkan uang ya untuk investasi gitu. Nah, tapi kalau lu kan umur 23, otomatis kan milenial dong. Gak milenial amat sih sebenarnya. Umurnya milenial, mukanya kagak. Mukanya kagak, bener banget sih. Iya. Ya gitu, maksudnya lu lebih bisa, padahal seorang muda dulu kan kayak kalau kata lagi tuh kayak full gitu, dia bodoh gitu. Orang muda tuh bodoh gitu. Apalagi milenial, dia bakal ngeluarin apa aja buat apa yang dia mau gitu. Meskipun dia mahalkan segala cara gitu. Ya bahkan ada yang tua pun ada yang kayak gitu juga sih. Ada, pasti ada sih. Iya makanya yang tuh anjing gua gajian nih, udah gua beli sepatu, gitu misalnya kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada. Tapi kalau lu kan enggak. Gue enggak sih kebetulan kayak gitu. Dulu emang gue pernah seperti itu. Gue pernah konsumtif. Waktu itu gue emang konsumtifnya ke HP sih. Jadi gue pengen elektronik. gue selalu update tiap 6 bulan sekali buat beli HP baru, dan itu ya itu masa lalu sih. Dan sekarang semenjak gue 2017 ke 2018 ini gue udah mulai mikir gimana caranya gue bisa ngerubah hidup gue. Ya salah satunya dengan gue mulai nulis itu tadi di buku tadi, biar gue bisa capai apa yang pengen gue inginin gitu. Juga ya. Ya tapi memang karena kesalahan lo sendiri sebenarnya. Jadi lu pengen nulis, jadi lu pengen ada apa yang lo tujuin gitu. Iya benar banget, apalagi kan lu juga mungkin udah tahu ya, mungkin ada beberapa artis juga yang bisa lah, maksudnya bisa dijadiin, sebenarnya bukan panutan sih, cuma ada yang bisa kita kutip dari artis-artis tersebut, misalkan nih kayak Awkarin kayak gitu-gitu. Jujur gue sebenarnya demen banget sama Awkarin, tapi bukan demen masalah kayak fashionnya dia, stylenya dia, tapi gue demen gimana caranya dia bisa jadi muda tapi punya banyak duit. Dia bisa mencapai apa yang dia pengenin. Itu sih yang gue pelajarin dari Awkarin. Bentar ya. Ini jadi malah komen Awkarin. Gak apa-apa, bentar ya. Orang-orang di luar sana ya, Nang. Gue nggak tahu sih ya. Nah, Gue sendiri memandang buruk Awkarin itu gitu. Anjing dia pamer-pamer tete, naik kuda gitu misalnya. iya. Ya itu tuh kan sebagian daripada sensasi gitu. Tapi lu nggak dapet sensasi itu, maksud sensasinya itu kayak lu ngambil sisi yang kenapa dia ngelakuin itu gitu. Karena gini, yang gue ambil dari Awkarin, mungkin orang di luar sana emang berkata yang kayak tadi, wah dia pamer tete, pamer segala macem. Tapi gue lihat prosesnya sih, prosesnya gimana dia dari awal banget, sebelum dia hits sampai dia udah hits, dia punya ada prosesnya sendiri. Berapa harga story-nya? Harga story-nya sekarang udah sampai 4 juta bro, satu story, satu titik. Awkarin. Awkarin. Story lu berapa Story harganya? berapa harganya? Oke, terus? Di situ dia juga sempat pernah share juga gimana caranya dia capai sama tujuan dia. Apa Tujuan? tujuan dia, apa yang harus dia lakuin tiap harinya. Oke. Dia share di situ semua. Dan lu ngeliatin. Dan gue ngelihat story-nya itu. Dan itu bisa jadi inspirasi buat gue. Karena bagi gue ya kalau misalnya lu nggak bisa ngambil sisi negatifnya, lu buang sisi negatifnya dulu. Jangan ambil yang sisi negatifnya, tapi lu ambil sisi positif dari seorang Awkarin sih. Gue nggak nyangka. Maksudnya kayak gitu, jadi lo ngambil salah satu bad influence ya menurut gue gitu. Tapi lo ngambil sisi positifnya dan itu dia teraplikasikan di hidup lo gitu. Iya bener banget. Awkarin yang bisanya, yang orang bilang itu wah itu dia anak-anak berandal, anak nakal, tatoan segala macem, minum tiap malam. Tapi ya gua rasa ya udah itu hidup dia gitu loh. Coba deh ambil sisi positif yang ada dari dia.
gimana caranya dia bisa jadi seperti itu, kenapa sih dia bisa spend money banyak banget tiap malam buat clubbing, Terus setiap akhir bulan dia setiap keluar akhir lagi. bulan sekarang dia keluar negeri. Dan orang-orang harus sudah mulai lihat itu sih sebenarnya, gimana sih caranya dia bisa menghasilin duit untuk itu. Ngerti. Anjing. Aukarin. Ini Aukarin loh, seorang Aukarin yang umurnya juga mungkin sama ya sama kayak gua, dia mungkin sekitar 23 tahunan juga sih, bukan 23, sekitar dia 21-an lah kalau nggak salah dia umurnya sekarang. Dia udah bisa beli apa aja yang dia pingin. Dengan kelakuan dia. Sebenarnya bukan kelakuan sih ya, Apa gimana? karena emang dia punya ide-ide kreatif sih, ide-ide kreatif yang bisa dia jual. Misalnya nih kan lu mungkin Ya di meski sini sampah gitu. sebenarnya bukan sampah, karena kalau mungkin lu lihat kan lu nggak pernah tahu dia punya usaha apa di Oke. selain di feed Instagramnya dia yang kayak gitu. Sebenarnya dia kan juga punya 3 usaha, mulai dari manajemen yang dia pegang, terus hijab, terus distronya dia, itu kan ada semua gitu. Tapi Mungkin itu orang lain yang nggak tahu. lu pengen ngikutin gitu, misalnya lu pengen bikin hijab gitu. Gue nggak pengen ngikutin kayak gitu sih, gue cuma pengen ngikutin gimana prosesnya dia manajemen dia, gimana dia bisa sampai berhasil gitu. Menarik sih. Ambil sisi positifnya aja sih kalau menurut gue. Dari Aukarin. Nah, Lu nggak peduli dia dihujat, diinjak-injak gitu, terus unlike-nya banyak gitu daripada yang like. gue sih bodo amat sih sama orang ya, apalagi sama influencer yang kayak gitu-gitu, yang mungkin orang bilang bad, tapi ya gue ambil sisi positifnya aja sih. I'm a bad. I'm a bad girl. Oh shit, man. Anjir. Ya gitu. Kalau gue pernah tahu ya, gue pernah nonton sekali ya nang. Yonglek gitu ya. Yonglek. Dia sengaja bikin keonaran itu di YouTube gitu. Untuk mendapatkan hasil apa yang dia mungkin capai sekarang kayak gitu. Dan umurannya mungkin kayak lu juga gitu nah. Ya Aukarin, Yonglek ya mungkin gue yakin sih umuran lu gak tua-tua amat gitu. Gak yang kayak orang sok tua yang sok bener gitu. Ya sebenarnya yang sok bener ini miskin dia. Tuh. Enggak sih, jangan ngomong miskin. Iya nggak apa-apa udah. Ya emang kayak gitu kelihatannya, yang cuma bisa cerca lu di sosial media doang. Nah, sebenarnya dia yang pengangguran gitu. Iya. Karena dia ada waktu untuk ngomong itu gitu maksudnya. Iya. Anjir saya emang. Gila, Nanang Aukarin. Yang Nanang Aukarin sih, Nanang Hermansyah aja nggak apa-apa. Gue udah kepikiran justru ya, jujur ya kalau food testnya nih lu Andika Pratama ya, karena dia dari Malang gitu kan. Tapi mulutnya tuh gua kayak bikin kayak mungkin gitu kan, jadi gue cut gitu kan di daerah mulutnya, tapi lu yang ngomong ntar kutipan Aukarin itu tadi. Kayak gitu, jadi kayak ya gue nggak tahu sih apa di luar sana tuh ada orang yang mungkin sama kayak Nanang gitu, Aukarin panutannya. Sebenarnya bukan panutan sih, gue cuma demen aja, bukan panutan sih bro. Ya gitu. Ya kali maksud gue lo ya, tapi gue juga kemarin cerita temen gue ya, lu asal tau anak kayak Atta Halilintar gitu ya, terus kayak Ria Ricis gitu. Ria Ricis masih mending, Atta Halilintar deh yang orang ngata-ngatain kontennya sampah apa. Jangan salah gitu, maksudnya sampai ada orang tuh yang sengaja untuk ngeriset gitu. Apa si Atta Halilintar ini akhirnya di mana sih sebenarnya, dia ini kaya dari awal gak sih? Terus dia ini memang pengusaha apa sih jadi sekaya ini sampai subscriber sampai 11 juta sampai hari ini gitu. Kayak lu nggak tahu kan ketika misalnya kemarin teman gue cerita, lu tau nggak Ge, katanya si Atta Halilintar itu paling dicari sama brand-brand terkenal untuk endorse sama dia gitu. Iya, karena dia sudah termasuk apa ya tadi gue baca ya,
YouTubers dengan subscriber terbanyak se-Asia sih yang gue baca tadi. Dan itu jujur ya, kontennya unfaedah tau lo. Unfaedah banget sih sebenarnya kontennya. Seharusnya kan gimana ya? Ya mungkin kayak gini ya, ini Tuhan tuh ada gitu. Lu yang berfaedah lu gak usah dibikin kaya gitu. Tapi lu bermanfaat, tapi yang gak faedah ya udah gue bikin kaya aja lu gitu. Mungkin kayak gitu kali aja pikiran Tuhan kali kayak gitu kali. Wah, jangan ngomongin Tuhan bro. Ini agak susah juga sih dijelasin kalau Mungkin gue kan cuma berandai-andai. Ya, Tuhan udah rezeki masing-masing. Ya, mungkin tepatnya bahasanya kayak gitu. Sorry. Gue suka bahasin ngebanding-bandingan itu. Oh ini tempatnya di sini, oh ini tempatnya di sini. Sebenarnya gue juga nggak tahu ini apa yang gue lakuin bikin podcast ini bener apa enggak. Tapi setidaknya ketika gue bisa ketemu sama Nanang bisa ngobrol sama gue dan mungkin next ada bintang tamu yang lainnya itu kayak gue nggak tahu sih Nanang ini ntar bakal jadi apa gitu. Dan gue jadi presiden gue. Iya kemarin lo nonton debat presiden sama Nanang di kelas gue goblok tuh. Apaan? Nonton apa? Jadi lo ada lagi gak sih Nanang yang lo pengen ceritain gitu sama pendengar gue gitu? Gue pengen cerita apa ya? Paling gue cuma pengen ngasih, bukan saran juga sih, masukan apa saran apa bedanya ya? Sama ya? Sama aja ya. Oke, paling buat kalian yang masih muda jangan, khususnya perantau jangan pernah menyerah sih. Apapun yang kalian pengen capai, buktiin, lakuin dengan ikhlas. Pokoknya semangat terus, jangan pantang menyerah. Jangan menyerah. Kayak lagi jadi masih Tapi itu pasti bakal kewujud sih kalau menurut gua. Yang penting kalian harus usaha semaksimal mungkin kalau emang misalnya kalian pengen ngecapai suatu tujuan itu. Gitu. Tangan dulu. Tepuk tangan sendiri. Ore, aduh betul. Gila sih, ini nggak kerasa ya udah hampir sejam gue ngomong sama Nanang. Ini nggak sih nggak kerasa nggak? Nggak kerasa banget sih udah hampir sejam ya kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Dan ya gue sih pribadi kayak pendengar gue gitu, pendengar si podcast perantau ini kayak lo ngambil yang baik-baiknya aja deh dari antara gue ngomong sama Nanang. Gue jujur coba seluas mungkin apa yang udah diceritain sebelumnya sama gue dan ya udah kita record sekarang gitu. Oke, baiklah. Oh iya, gue pengen banget ya Nang, kalau ada temen-temen gue gitu atau enggak temen lu gitu, lu pengen nanya gitu di podcast ini, lu bisa langsung masukin aja, kirim ke email tuh, emailnya tuh ada di IG gue. Oke. Jadi kalau pengen lu nanya, ini siapa sih Nanang gitu kan, Nanang mana nih gitu kan, Nanang RUU permusikan apa Nanang yang lain gitu kan, soalnya Nanang banyak gitu. Jadi kalau ketika lu ngedengerin, lu pengen ada tanya jawab gitu, ntar gue kasih Q&A gitu deh. Asik, boleh banget. Ada satu Q&A sama ada yang mana yang mana gitu. Tapi ntar di IG atau di mana kali? Di IG kali ya, nanti kalian bisa. Dan dia dijawab sama lu langsung gak sih? Boleh, ntar gue yang jawab langsung sih pastinya. Iya gitu. Kalau ada sih, kalau ada yang nanya. Kita bantu promo juga Nang. Ntar gue bantu promosi sih. Jadi kan supaya bagus, supaya ada simbiosis mutualisme maksud gue. Siap. Nah, gitu. Kalau kata Atta Halilintar kan Asia. Itu aja sih. Ini gue bakal publish hari Jumat kali ya. Kalau gue bikin itunya dulu. Bikin footage ya, gue harus potong-potongin dulu yang pengen gue bilangin tadi sama lu pada. Ya mudahan enjoy lah hari Jumat lu bisa ngedengerin Nanang, bisa chit-chat langsung sama Nanang. Oke. Ya meskipun Nanang sekarang bukan siapa-siapa, tapi gue yakin ini Nanang bakal jadi nextnya, mungkin lebih daripada gue, mungkin lebih daripada bosnya sekarang ya. Amin. Amin.